presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya ingin memperkenalkan nama saya Putri, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Sari Ayu Miranda Boru Sembiring. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelas. Kelas adalah dalam UML elemen dasar untuk memodelkan struktur statis dari sistem kelas, mempresentasikan entitas atau objek dalam sistem yang dimiliki atribut atau data dan metode atau perilaku terkait. Dalam dengan kelas UML, kelas diwakili oleh persegi yang terbagi menjadi tiga, yaitu horizontal, bagian atas berisi nama kelas, bagian tengah berisi atribut, dan bagian bawah berisi metode. Dan di sini ada juga pengertian dari bagaimana cara menemukan kelas. Untuk menemukan kelas dalam UML, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Analisis kebutuhan. Lakukan analisis kebutuhan untuk sistem yang akan dimodelkan. 2. Identifikasi entitas-entitas yang berperan sebagai kelas dalam sistem tersebut. 3. Identifikasi kelas. Tentukan kelas-kelas yang ada dalam sistem berdasarkan analisis kebutuhan. 4. Identifikasi atribut. Untuk setiap kelas yang telah diidentifikasi, tentukan atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut. 5. Identifikasi metode. Tentukan metode atau perilaku yang dimiliki oleh setiap kelas. Metode adalah tindakan atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek kelas tersebut. Dan ada juga visualisasi sebuah kelas dalam UML, mengacu pada representasi grafis dari kelas tersebut dalam bentuk diagram kelas UML. Diagram kelas UML adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem atau aplikasi yang akan dibangun. Visualisasi kelas dalam UML menggambarkan berbagai elemen penting yang terkait dengan kelas, termasuk nama kelas, atribut, metode, hubungan dengan kelas lain. Dan di sini ada juga tentang pengertian dari atribut dalam UML. Dalam UML digunakan untuk menggambarkan data yang dimiliki oleh suatu kelas. Atribut ini mempresentasikan atau memproperti karakteristik dari objek yang akan dibuat berdasarkan kelas. Berikut adalah beberapa poin penting tentang atribut UML. Nama 1, yaitu nama atribut. Nama ini digunakan untuk mengidentifikasi atribut dan memberikan pemahaman tentang apa yang diwakili oleh atribut tersebut. 2. Tip data. Tip data, setiap atribut dimiliki oleh setiap data yang menentukan jenis kelas yang dapat disimpan dalam atribut tersebut. 3. Multiplicity. Multiplicity atribut menentukan beberapa banyak nilai yang dapat dimiliki oleh atribut dalam konteks relasi dengan objek lain. 4. Deskripsi. Deskripsi atribut dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang atribut tersebut, seperti tujuan fungsi dari atribut tersebut. Dan di sini ada juga pengertian dari operation dalam UML. Dalam UML merujuk pada perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek dalam suatu kelas. Berikut adalah beberapa poin penting tentang operation UML. 1. Nama operasi. Nama operasi harus unik dalam konteks kelas tersebut. 2. Parameter. Operasi dapat dimiliki parameter yang menerima input atau memberikan output T. 3. Sifat aksesibilitas. Sifat aksesibilitas menentukan bagaimana operasi tersebut dapat diakses dari luar kelas. 4. Deskripsi. Deskripsi dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang operasi tersebut. Di
Sini ada juga tentang atribut, operation, dan visualisasi. Dalam UML bekerja dalam kelas atribut, operation, dan visualisasi dalam UML merupakan langkah-langkah yang saling terkait dalam proses permodalan dan desain perangkat lunak berorientasi objek. Berikut adalah beberapa poin yang penting antara ketiga elemen tersebut. Kelas atribut. 1. Atribut kelas adalah variabel yang dideskripsikan di tingkat kelas dan merupakan bagian dari struktur data kelas itu sendiri. 2. Operasi adalah tindakan atau metode yang dapat dilakukan oleh objek dan suatu kelas. Operasi dapat digunakan untuk mengakses, manipulasi, dan mengembalikan nilai dari atribut kelas atau melakukan tugas lain. 3. Visualisasi dalam UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan dan merancang sistem operasi objek. 4. Dalam menggambarkan bekerja dengan atribut dengan kelas, operasi, dan visualisasi dalam UML, Anda dapat memodelkan struktur kelas, atribut, dan metode. Di sini ada juga responsibility dan constraint. Dalam UML adalah dua konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab dan batasan dalam konteks tertentu. Berikut ada pengertian dari kedua konsep berikut. 1. Responsibility atau tanggung jawab berujuk pada kewajiban moral atau tugas yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu tindakan atau keputusan. 2. Constraint atau batasan adalah faktor-faktor yang membatasi atau mengatur bagaimana suatu tindakan atau keputusan dapat dilakukan. Batas ini bisa berupa pembatasan fisik, keuangan, waktu, sumber daya, aturan, hukum, atau kebijakan organisasi. Di sini ada juga attached notes atau catatan lampiran adalah catatan tambahan yang disertakan atau lampiran bersama dengan suatu dokumen atau informasi lainnya. Catatan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, komentar, atau informasi tambahan yang relevan terkait dengan dokumen atau informasi utama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari materi di atas. Yang pertama itu ialah tentang asosiasi. Asosiasi dalam UML adalah hubungan antara dua atau lebih kelas yang berhubungan secara semiotik. Asosiasi menunjukkan bahwa objek-objek dari kelas-kelas yang terlibat dalam hubungan tersebut dapat saling berinteraksi atau memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Selanjutnya ada constant pada association. Pada UML, constant pada association kelas adalah keterangan atau batasan yang diberikan pada hubungan antara kelas-kelas yang terlibat dalam suatu asosiasi. Constant ini dapat digunakan untuk memperjelas atau membatasi hubungan antara kelas-kelas yang terlibat dalam asosiasi tersebut. Selanjutnya itu ada kelas asosiasi. Dalam UML, asosiasi adalah hubungan semiotik antara dua atau lebih kelas yang menunjukkan bahwa objek-objek dari kelas tersebut memiliki keterkaitan atau interaksi atau sama dengan yang lain. Selanjutnya itu ada link. Link dalam UML adalah mengacu pada koneksi antara dua objek dalam diagram atau model. Link menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara elemen-elemen yang terlibat, seperti hubungan antara objek dalam diagram kelas, aktor dalam diagram usus kas, atau objek-objek dalam diagram interaksi. Selanjutnya ada multiplikasitas. Dalam UML menggambarkan jumlah objek yang terlibat dalam hubungan antara kelas-kelas dalam sebuah asosiasi. Multiplicity menunjukkan beberapa banyak instance atau objek dari suatu kelas yang terhubung dengan instance dari kelas lain dalam hubungan tersebut. Selanjutnya itu ada qualifier. Qualifier kelas
dalam UML adalah digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang bagaimana sebuah atribut diberlakukan dalam sebuah asosiasi antara dua kelas. Kelas kualifikasi menambahkan detail atau kualifikasi pada hubungan asosiasi, terutama ketika asosiasi memiliki atribut yang bergantung pada kelas lain dalam hubungan tersebut. Selanjutnya ada asosiasi refleksif. Adalah jenis asosiasi yang dimana sebuah kelas terhubung dengan dirinya sendiri. Ini berarti setiap instansi dari kelas tersebut memiliki hubungan dengan instansi lain dari kelas yang sama dengan yang lain. Selanjutnya ada generalisasi, adalah salah satu konsep penting dalam UML yang digunakan untuk menunjukkan hubungan hierarkis antara kelas-kelas dalam diagram kelas. Generalisasi adalah bentuk spesialisasi di mana sebuah kelas yang disebut superkelas menjadi entitas yang lebih umum, sementara kelas lain yang disebut subkelas menjadi entitas yang lebih khusus. Dengan kata lain, subkelas mewarisi atribut dan metode dari subkelas. Inheritance adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain yang disebut dengan superkelas atau parent class. Penggunaan intens memungkinkan perbuatan hierarki kelas di mana subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari superkelas, serta menambahkan atribut dan metode tambahan yang unik untuk subkelas tersebut. Dengan demikian, subkelas dapat memiliki karakteristik yang sama dengan superkelas, tetapi juga memiliki perbedaan yang spesifik. Selanjutnya ada disjoint. Dalam konteks UML, disjoint mengacu pada hubungan antara kelas-kelas dalam diagram kelas yang tidak memiliki objek-objek dalam set tersebut. Tidak dapat menjadi anggota dari kedua set secara bersamaan, tidak saling tumpang tindih. Itu ialah abstract class. Dalam UML, abstract class adalah suatu kelas dalam pemrograman yang tidak dapat diinstan atau digunakan secara langsung untuk menambah objek, namun sebaliknya ada juga yang dinamakan dengan subkelas. Subkelas abstrak adalah digunakan sebagai kerangka kerja untuk membuat kelas turunan atau subkelas yang lebih spesifik. Yaitu ada dividend class. Dividend class adalah istilah yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek untuk merujuk pada kelas yang secara langsung bergantung pada kelas lain. Ketika suatu kelas bergantung pada kelas lain, itu berarti bahwa kelas tersebut menggunakan objek atau mengendalikan fungsionalitas dari kelas lain untuk melakukan tugasnya.